Adapun beberapa kepentingan akhirnya. Oh, ada kepentingan politik juga berarti Pres. Nah, ini bisa berdampak juga ke makroekonominya Pres berarti ya. Pemerintah pun harus bisa membuat standar of review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Komuk People, selamat datang kembali di Podkum, Podcast Komisariat Hukum. Jadi kemarin kan kita sudah membahas BJR dari perspektif hukumnya. Nah, kali ini di podcast kali ini kita akan membahas prinsip business judgment rules dari perspektif ekonominya. Nah, di tengah-tengah kita kali ini sudah hadir narasumber, yaitu ada Pres Kamal Rahmatullah. Beliau ini merupakan presiden mahasiswa dari Universitas Islam Bandung sekaligus kader Komisariat Ekonomi. Jadi apa Pres kesibukan akhir-akhir ini Pres? Ya, akhir-akhir ini terkait menyiapkan beberapa kegiatan yang akan dihadapi oleh BEMU paling. Dihadapi oleh BEMU ya. Jadi Bundanya Pres, terima kasih banget gitu Pres sudah mau hadir gitu diskusi ya, kali ini. Sama-sama. Jadi diskusi kali ini mah Pres kita ya bincang-bincang lah di podcast gitu, berbicara prinsip bisnis judgment rules gitu Pres. Kemarin juga saya udah ngebahas nih di podcast yang pertama itu dari perspektif hukum. Nah, Pres, jadi kali ini kan kemarin udah ngebahas gitu dari perspektif hukumnya. Nah, saya sekarang ingin ngebahas tentang prinsip bisnis judgment rules ini dari perspektif ekonominya begitu, Pres. Nah, jadi kan dengan ada prinsip bisnis judgment rules ini kan jadi direksi ini kan tidak bisa bebas dari pertanggungjawaban hukum gitu. Misalkan mereka membuat satu keputusan gitu, Pres. Nah, misalkan si direksi ini membuat suatu keputusan di suatu PP gitu, itu dampaknya ke APBN dan perekonomian negara itu seperti apa ya, Pres? Nah, sebenarnya terkait konsep BJR ini adanya kebebasan direksi lah kira-kira kan seperti itu. Sebenarnya terkait tadi apa yang dikatakan ataupun ditanyakan oleh Kang Virus, ini sebenarnya tergantung direksi ini apakah ketika menyambangi BUMN-nya dan melakukan satu kebijakan yang akhirnya merugikan begitu di perusahaan tersebut. Tergantung akhirnya apakah direksi ini sudah melakukan prinsip-prinsip yang dikatakan oleh BJR apa enggak. Jadi kan dalam artian adapun beberapa prinsip yang harus dilakukan oleh direksi ini mengenai transparansi, akuntabilitas, ataupun sederhananya adalah ketika kebijakan yang diambil ataupun yang diputuskan oleh direksi ini ketika merugi itu bukan kesalahan pribadi. Nah, ketika direksi ini melakukan kesalahan pribadi ataupun kelalaian pribadi tanpa menerapkan prinsip-prinsipnya, itu bisa dikatakan korupsi. Ataupun adapun beberapa kepentingan akhirnya. Oh, ada kepentingan politik juga berarti Pres sana ya. Kalaupun misalnya tadi sudah menerapkan prinsip-prinsipnya, itu tidak bisa dikatakan korupsi, tapi ya merugi akhirnya. Tapi dengan catatan itu tidak boleh direksi ini ada beberapa apapun kepentingannya. Jadi pure untuk menjalankan tugasnya sebagai direksi dan sudah menerapkan prinsip-prinsipnya. Akhirnya ketika memang sudah dijalankan prinsip itu tidak termasuk korupsi lah ibaratnya. Juga nantinya kalau misalnya pun ibaratnya direksi ini korupsi, adapun faktor ataupun dampak terhadap APBN ini yang seharusnya dividen dari pendapatan negara yang akhirnya harusnya disalurkan, entah itu lewat daripada infrastruktur ataupun apapun itu, untuk kegunaannya ketika ada korupsi ataupun tidak untung lah ataupun merugi, ini akhirnya dividen itu ditutup ke BUMN tersebut. Akhirnya dana-dana yang seharusnya tidak digunakan di hal tersebut ketika direksi ini ada kegagalan ataupun tadi misalnya jatuhnya korupsi, itu akhirnya ada kebijakan fiskal yang akhirnya menetapkan untuk penanaman modal ataupun penambalan modal. Gitu kira-kira.
Oke. Kalau misalkan memang tadi berdampak ke APBN, berarti ini bisa berdampak juga ke makroekonominya, Pres, ya, berarti ya? Kalau misalkan ke makroekonomi kan berarti berdampak juga kayak ke pertumbuhan ekonomi, terus defisit fiskal dan inflasi. Itu gimana tuh, Pres? Kalau misalkan berdampak seperti itu, Pres? Nah, maka dari itu maksudnya ketika memang akhirnya BJR ini ataupun tadi kasusnya direksi BUMN, akhirnya kan harus juga menerapkan aturan-aturan main. Juga ada prinsip-prinsipnya. Nah, ketika hal-hal itu dilakukan dengan baik dan benar, saya kira juga tidak bakal berpengaruh besar terhadap tadi perekonomian. Tapi beda halnya ketika ada korupsi, dan juga kita juga sama-sama tahu gitu Bang Virus, bahwa di Indonesia sendiri beberapa bulan lalu betul. juga banyak kejadian-kejadian korupsi begitu kan. Betul, kayak PT akhirnya kan, Pertamina. nah itu kan yang sedikitnya menggoyangkan perekonomian. Betul. Begitu. Karena kalau tidak salah tuh dari PT Pertamina tuh sampai ratusan miliar juga kan, Pres, kerugiannya itu. Nah itu, maksudnya fun fact pun bukan fun fact lah ya, fakta dari awal tahun 2025 sampai dengan bulan lalu itu banyak PHK massal begitu. Betul. Akhirnya kan dalam artian perekonomian di Indonesia ini juga menurun akhirnya karena pertumbuhan ekonomi yang notabene melibatkan di sistem manufaktur itu kan banyak tuh. Nah, akhirnya kan ada pun beberapa persentase yang berkurang ataupun menurun, akhirnya menyebabkan beberapa PHK massal begitu. Kurang lebih ada 63.000 PHK massal dari bulan Januari sampai bulan kemarin begitu. Banyak banget, Pres. 63.000 berarti ya PHK massal tuh. Makanya ya seberdampak itu berbicara akhirnya ke perekonomian begitu ya. Ketika memang ada persentase yang turun ataupun contoh beberapa korupsi begitu yang melibatkan dana-dana besar, akhirnya kan juga berdampak kepada perekonomian Indonesia. Berarti sangat berpengaruh ya, bicara tentang kayak inflasi dan terus ada defisit fiskal, itu berpengaruh, Pres, ya, berarti di situ. Nah, kalau misalkan memang tadi kita berbicara BJR gitu kan, Pres. Kan BJR ini kan kita tuh menerapkan dari negara-negara maju lah, Pres, ya. Nah, ini bagaimana sih dampaknya terhadap iklim investasi di sana gitu, Pres, dengan adanya BJR, dan apakah memang cocok gitu diterapkan di Indonesia yang memang notabene Indonesia ini kan masih negara berkembang gitu, Pres. Nah, sebenarnya memang BJR ini meniru konsep contoh di Amerika Serikat ataupun di negara-negara maju lain. Perbedaannya adalah ketika memang diterapkan di negara-negara maju, ini peraturannya ataupun secara pengawasan sangat ketat. Berbicara transparansi publik, juga akuntabilitas, akhirnya juga pelaporan secara direksi terhadap investor. Itu kan yang harus dijaga, entah itu dalam segi perkembangannya secara transparansi terhadap investor. Yang akhirnya ya berbicara kepercayaan ataupun trust juga investor akhirnya kepada lembaga-lembaga. Nah, cuman kan bedanya ketika memang diterapkan di negara-negara maju, ini sangat ketat terkait pengawasan. Betul. Nah, yang jadi tantangan sebenarnya di Indonesia adalah bagaimana penerapannya. Sebenarnya secara konseptual itu sudah baik. Sudah bagus ya. Contoh pun ada juga studi kasusnya di PT PLN, itu kan akhirnya direksi ini lolos dari dugaan korupsi karena sudah menerapkan prinsip-prinsipnya. Akhirnya kan seperti itu. Jadi dikatakanlah ya proyek PT PLN ini yang merugi akibat juga faktornya bukan dari pribadi, ataupun bukan dari kelalaian, karena sudah menerapkan tuh prinsip-prinsip yang seharusnya dilaksanakan. Maka dari itu, adapun ya tadi yang saya sebut tantangan bahwa bagaimana caranya secara penegakan hukum, secara juga transparansi ke publik, juga keterlibatan ruang-ruang forum ataupun akademisi begitu kan. Akhirnya secara terbuka dibagikan informasi tersebut begitu. Akhirnya perkembangan yang dilaksanakan oleh lembaga tertentu mengenai direksi tadi itu ada gak prosesnya atau ada gak progresnya begitu. Apakah menghasilkan keuntungan apa enggak? Pun nantinya ketika memang tidak menghasilkan keuntungan, kan pertanyaannya ya kenapa bisa begitu.
Nah, adapun kalau misalnya berbicara di ekonomi, adapun faktor-faktornya bukan hanya dari kelalaian begitu. Adapun kan berbicara misalnya mata uang gitu, ataupun perekonomian dunia yang sedikitnya berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Mungkin kira-kira seperti itu. Tadi sedikit tadi kan berbicara investasi lah Pres ya kan. Di apa ya? Saya juga ingin membahas sedikit tentang Danantara begitu Pres kan. Dengan adanya penerapan prinsip BJR ini kan juga berpengaruh gitu ke Danantara. Nah, bagaimana sih Pres tanggapan Pres gitu tentang Danantara ini dengan ada prinsip BJR ini Pres? Nah, sebenarnya tadi jika disambungkan kepada Danantara, artinya kan sebenarnya secara definisi Danantara itu saya suka nonton podcastnya Ferry Irwan gitu yang menjelaskan bahwa Danantara itu pakai bahasa bayi. Nah, diibaratkan jika di podcastnya Ferry Irwan ini menganalogikan bahwa ada pertiwi yang dianggap Indonesia begitu, tapi ibu janda anak banyak, gitu kan. Pertiwi itu. Nah, anak-anaknya itu ada Mandiri, ada Krakatau, ya itu dianalogikannya sebagai BUMN kan begitu. Nah, ceritanya di situ Pertiwi ini mempunyai banyak anak, lalu juga keterbutuhan mengenai kehidupannya sehari-hari itu tidak cukup. Nah, akhirnya dia pergi ke mall, lalu juga ada arisan begitu kira-kira, perkumpulan ibu-ibu sosialita lah begitu. Nah, di situ melihat bahwa ketika Pertiwi ingin gabung ibu-ibu sosialita, ini harus mempunyai pendapatan perekonomian per tahunnya 13.700 sekian. Nah, Pertiwi pun akhirnya menilai bahwa ketika saya ingin gabung ibu-ibu sosialita, itu harus menaikkan angka 6-7% dari pendapatan per tahunnya di Pertiwi begitu, lewat daripada anak-anaknya. Nah, kita analogikan kan sederhananya adalah korelasi ibu dengan anak, ya anak-anaknya sudah pada besar begitu kan. Ibaratnya kadang suka ngasih tuh ke orang tuanya. Nah, sama halnya ketika dijelaskan di podcast Ferry Irwandi seperti itu begitu. Lalu ada pun tiba-tiba ketemu dengan duda begitu yang namanya Dana, diartikan sebagai Danantara. Iya, betul. Itu ya udah solusi. Saya tahu keresahan ataupun permasalahan terkait perekonomian di Pertiwi. Ya udah kita kawin aja. Akhirnya Pertiwi dengan Dana pun nikah begitu kan. Akhirnya Dana yang mengelola seluruh aset-aset yang dimiliki oleh anaknya Pertiwi ataupun BUMN. Lalu juga pendapatan dari Pertiwi sendiri juga lewat daripada efisiensi. Nah, pasca dari itu seluruh keuangannya dikelola oleh Dana. Akhirnya bagaimana caranya Dana ini memberikan uang lebih kepada untuk menghidupi Pertiwi serta anak-anaknya. Berarti kasarnya kayak menjudo ya Pres ya. Kita tuh judi gitu misalkan dengan adanya Danantara ini. Kasarnya gitu ya Pres ya. Ya, lalu tadi juga ya ibaratnya kan ya Dana itu Danantara, ya anak-anaknya tadi BUMN begitu kan. Lalu juga BUMN menyetorkan kepada Danantara terkait dividen-dividennya serta aset-aset tidak terpakainya, lalu dikelola oleh Danantara. Jadi Danantara itu adalah lembaga super holding untuk akhirnya berinvestasi untuk memutarkan uang-uang yang ada di Indonesia begitu, sebesar kurang lebihnya 14 triliun. Sebenarnya terkait konsepan Danantara ini adalah juga bukan hal baru di dunia begitu kan. Banyak juga negara-negara maju yang sudah menerapkan kayak Cina, Singapura ataupun Uni Emirat Arab begitu, yang sudah menerapkan hal itu. Cuma beda-beda tipis lah dengan Danantara. Cuma pada intinya sama ya. Dan juga negara-negara tersebut ketika menerapkannya dengan baik dan benar itu bisa ibaratnya bisa mengcover seluruh keterbutuhan dari negara tersebut secara utuh begitu. Nah, tadi
ketika Indonesia sebenarnya baik gitu. Konsep konsepnya Danantara baik, itu sangat baik untuk akhirnya mencarikan solusi itu lewat daripada efisiensi anggaran ataupun dividen-dividen yang dihasilkan oleh daripada BUMN begitu untuk dikelola untuk juga menghasilkan lebih kan gitu kira-kira. Nah cuman kan pada penerapannya akhirnya yang menjadi sorotan publik begitu. Akhirnya kan bagaimana caranya trustnya masyarakat Indonesia terhadap Danantara ini tetap terjaga. Di sisi lain banyak kasus-kasus korupsi yang sudah beredar begitu kan, sudah juga tertangkap. Nah itu yang menjadi akhirnya kan masyarakat pun was-wasnya di situ ya, begitu. Jadi skeptis lah ya jadi masyarakat tuh. Dalam artian kan ya bagaimana bisa akhirnya berinvestasi dengan kurang lebihnya 14 triliun itu kan ditakutkannya menjadi korupsi terbesar begitu. Untuk bisa menyediakan ya ada juga bahasa ini mah wadah-wadah untuk mencari korupsi yang lebih besar begitu. Akhirnya kan gitu. Betul. Yaitu ya pemerintah akhirnya harus juga menjawab lewat daripada prinsip-prinsip yang harus dilakukan lewat daripada tadi BJR. Kan ketika memang dilakukan dengan baik begitu lewat daripada prinsip-prinsipnya ya transparansi, akuntabilitas juga dibukakan ke publik selebar-lebarnya itu ya tetap terjaga akhirnya dan juga akhirnya menghasilkan kan gitu kira-kira. Berarti harus ada transparansinya Pres lah ya. Oke. Kalau misalkan memang Indonesia ini yang menerapkan BJR gitu Pres ya. Apa sih yang harus dibenahi agar tidak mempengaruhi fiskal atau misalkan ya dampak ke pertumbuhan ekonominya lah Pres? Apa yang harus dibenahi sama pemerintah Pres? Ya. Pemerintah pun harus bisa membuat standar of review terkait dengan kebijakan BJR itu dengan serapih-rapihnya begitu, tanpa ada celah, juga tanpa ada kelalaian begitu. Akhirnya ketika memang diterapkan standarisasi dengan baik begitu, juga menutup celah-celah akhirnya para korupsi ataupun koruptor, akhirnya kiranya menurut saya juga ini menjadi solusi baik yang dilakukan oleh pemerintah. Cuma ya lagi-lagi gitu ya, berbicara kepercayaan kan kita juga banyak skeptis lah terhadap pemerintah hari ini begitu. Apalagi di zaman periode Jokowi juga dilanjutkan dengan Prabowo. Akhirnya kan banyak kurangnya kepercayaan akhirnya terhadap lembaga-lembaga yang dimiliki oleh pemerintah. Itu sih. Jadi memang ada skeptis lah ya. Tapi memang secara konsep kan sudah bagus gitu Pres ya Danantara ini, tapi memang skeptis di masyarakat, takutnya memang menjadi lumbung untuk korupsi yang lebih besar gitu kan Pres. Terakhir lah Pres, saya ingin nanya gitu lah. Kan Pres kalau misalkan kita melihat kan ya di Unisba itu kan memang terkenal dengan slogan kampus biru kampus perjuangan gitu Pres ya. Menjadi motor gerakan di Kota Bandung gitu Pres. Nah, kita sebagai mahasiswa nih langkah konkretnya harus seperti apa sih Pres mengawal tentang isu-isu ini gitu Pres? Ya, sebenarnya terkait mengawal isu-isu ini juga harus juga memberikan informasi pencerdasan publik ya lewat daripada ya seperti podcast hari ini juga akhirnya kan tujuannya untuk bisa memberikan pemahaman secara luas terhadap masyarakat begitu ataupun mahasiswa. Nah, hal ini pun juga harus diterapkan oleh banyak pihak. Akhirnya biar sama-sama paham dulu nih terkait entah itu BJR, entah itu Danantara, itu apa begitu. Akhirnya kan pasca dari itu akhirnya kebijakan-kebijakan yang ataupun keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah itu juga harus dikritisi ketika memang ada dikiranya salah begitu. Ya pasti dari Unisba ataupun banyak juga kampus pasti melek lah terhadap hal ini, juga pasti dikawal begitu terkait nantinya konsepan BJR ini seperti apa dan Danantara ini seperti apa. Ketika memang banyak keresahan-keresahan ya apalagi begitu kan kalau bisa bukan turun aksi berarti kalau misalkan memang banyak keresahan Pres. Oke. Jadi menarik lah kalau misalkan kita membahas tentang BJR ini dari perspektif ekonomi gitu kan. Karena tadi kita juga mendengar dari Pres Kamal banyak memang insight-insight baru terkait BJR ini. Apakah memang dengan adanya penerapan BJR di Undang-Undang BUMN ini bisa mengakibatkan tentang inflasi atau defisit fiskal atau misalkan memang mempengaruhi kepada makroekonominya begitu. Tadi
kita sudah dengar gitu. Terima kasih banyak Pres sudah datang ke podcast ini. Memang sudah kita mendengarkan banyak insight baru, banyak pengetahuan baru gitu. Harapannya di kedepan hari kita sebagai mahasiswa bisa lebih mengawal gitu isu-isu yang memang harus kita kritisi bersama begitu Pres ya. Jadi mungkin kawan-kawan cukup sekian podcast kali ini gitu kawan-kawan. Jadi terakhir mungkin sebagai closing statement ya, sebagai manusia merdeka kita tidak tunduk dan diam ketika ditindas, tapi bangkit melawan adalah sebuah pilihan, karena satu langkah mundur adalah sebuah pengkhianatan. Hayami hukum nisba aluta continua. Thank you Pres ya.